warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Laila Miftahur Rahma. Saya mahasiswi IAIN Salatiga Prodi Psikologi Islam. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai kepribadian dari Sayyidah Siti Khadijah. Nah, teman-teman mau tahu bagaimana kepribadian dari Sayyidah Siti Khadijah, dari istri dari Rasulullah? Simak videonya kali ini ya. Tanggal 10 Rabiul Awal 28 tahun sebelum hijrah, Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah binti Khuwailid, seorang bangsawan kaya raya di kota Mekah. Khadijah berasal dari keluarga mulia dan terpandang di Quraisy. Para anggota keluarganya dikenal memiliki keutamaan, berjiwa besar, dan selalu melayani Ka'bah. Khadijah tumbuh di tengah keluarga yang paling mulia di Jazirah Arab. Namun, kemuliaannya bukan hanya warisan dari keluarga, tetapi ia terkenal dengan akhlak mulia dan memiliki sifat-sifat terpuji. Setiap orang miskin yang mulai kehilangan harapan dari bantuan orang lain akan datang ke pintu rumah Khadijah untuk mendapatkan kasih sayang dan kedermawaannya. Sifat baiknya selalu menjadi penawar bagi mereka yang hatinya terluka. Rumah Khadijah memiliki dua tanda, yaitu kubah hijau di atapnya dan keramaian di lorong menuju rumah itu. Khadijah sangat senang membantu orang miskin dan tertindas. Dia selalu menyambut tamunya dengan tangan terbuka, berbicara dengan lembut, dan mendengarkan keluh kesah mereka. Dia menghapus air mata anak yatim dan para ibu, dan membagi-bagikan kantong uang di antara orang-orang miskin. Selain mulia, terhormat, dan menjaga kesucian, Khadijah juga terkenal sebagai wanita yang paling cantik di Mekah. Subhanallah, Imam Hasan yang dikenal sangat tampan di tengah Bani Hashim adalah sosok yang paling mirip dengan Sayyidah Khadijah. Karena kesuksesan dan kecantikannya, masyarakat Arab menjuluki Khadijah sebagai Ratu Quraisy dan Ratu Mekah. Para pemimpin kabilah Arab, pemuda Quraisy, pembesar Bani Hashim, dan raja-raja Yaman dan penguasa Taif semua melayangkan lamaran kepada Khadijah, tetapi ia tidak menerima semua pinangan itu. Pada masa itu, Khadijah adalah pengikut ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia mempelajari kitab-kitab Samawi dan berdiskusi dengan para ilmuwan seperti Warokah bin Naufal sehingga memperoleh pengetahuan tentang kabar kedatangan Nabi akhir zaman. Berdasarkan tanda-tanda dan petunjuk, Khadijah percaya bahwa Nabi akhir zaman itu tidak lain adalah Muhammad al-Amin, dan ia pun mengutus seseorang untuk menemui pemuda itu. Untuk mengujinya, Khadijah menawarkan kepada Muhammad untuk memasarkan dagangannya ke Syam. Dia juga mengirim salah satu budaknya, Maisarah, untuk melihat perilaku dan tindak tanduk Muhammad selama perjalanan dagang ke Syam. Khadijah mempelajari kepribadian Muhammad dengan tetap menjaga kemuliaannya dan tidak bermain perasaan. Sepulang dari Syam, Maisarah menceritakan perjalanannya kepada Khadijah, termasuk kesaksian seorang pendeta Yahudi tentang kenabian Muhammad. Setelah mendengar kisah ini, Khadijah kembali menemui Warokah bin Naufal untuk memastikan kebenaran cerita Maisarah. Setelah benar-benar yakin, dia mulai terpana dan mengagumi kepribadian Rasulullah SAW. Singkatnya, setelah acara lamaran dan akad nikah, Khadijah menyerahkan banyak harta sebagai hadiah kepada Rasulullah dan memberi pesan kepada Warokah bin Naufal agar memberitahu masyarakat bahwa mulai sekarang semua harta dan kekayaannya termasuk para budak menjadi milik Muhammad al-Amin. Warokah bin Naufal berdiri di antara sumur Zam-Zam dan makam Ibrahim alaihissalam dan dengan suara keras berkata, "Wahai masyarakat, ketahuilah, Khadijah telah menyerahkan seluruh kekayaan dan harta bendanya termasuk ladang, kebun, ternak, para budak, dan juga maharnya kepada Muhammad, dan ia pun menerimanya." Mengenai pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidah Khadijah, Imam Ja'far Shadiq alaihissalam berkata, "Dia adalah penghulu para wanita Quraisy, di mana seluruh kesatria dan penguasa telah melamarnya.
Tetapi ia menikah dengan seseorang setelah memperoleh berita kenabian dari Buhairah. Ketika Muhammad diangkat menjadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Khadijah adalah orang pertama yang beriman dan membenarkan kenabian Muhammad. Dia tidak hanya beriman kepada ajaran Rasulullah, tetapi juga berjuang dan mengerahkan seluruh upayanya untuk menyebarkan Islam. Saat Rasulullah dituduh pendusta oleh kaum musyrik dan munafik serta menerima penghinaan dari mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan kesedihan dan kekhawatiran utusannya itu melalui Khadijah. Keimanan dan dukungan sang istri membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam optimis dengan masa depan dakwahnya. Dr. bin Al-Sa'di berkata, apakah ada istri lain selain Khadijah dengan kapasitas seperti ini? Menerima seruan suaminya ketika keluar dari Gua Hiro dengan iman yang kuat, lapang dada, kelembutan, dan kasih sayang, tanpa sedikit pun meragukan kejujurannya, dan yakin Tuhan tidak akan meninggalkannya sendirian. Apakah ada wanita lain selain Khadijah yang mampu dengan penuh keikhlasan menutup mata dari kehidupan mewah, harta yang berlimpah, dan kemapanan untuk mendampingi suaminya dalam kondisi kehidupan yang paling sulit dan membantunya dalam berbagai tantangan demi merealisasikan tujuan yang ia yakini keberadaannya? Tentu saja tidak, hanya Sayyidah Khadijah yang demikian. Khadijah termasuk salah satu dari 4 wanita penghulu surga. Ia adalah sosok perempuan bertakwa dan memanfaatkan semua sarana yang dimiliki untuk mengembangkan pemikiran, akhlak, dan spiritualitasnya, sehingga mencapai puncak kesempurnaan insani. Dalam Islam, Khadijah menemukan sebuah kedudukan yang tidak dimiliki oleh wanita manapun kecuali putrinya, Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam, penghulu wanita sejagat raya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan garis keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui wanita mulia ini. Khadijah menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suka dan duka selama 24 tahun. Rasul tidak pernah menikahi wanita lain selama Khadijah masih hidup. Meskipun menikahi wanita-wanita lain sepeninggal Khadijah, tetapi tidak ada yang bisa mengisi kehilangan sosok Khadijah di rumah Rasulullah. Beliau juga tidak memiliki anak dari wanita-wanita tersebut dan keturunannya hanya berasal dari Khadijah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tidak pernah menggantikan untukku seorang istri yang lebih baik darinya, karena ia telah membenarkanku di saat orang lain mengingkariku. Ia membantu dan menolongku ketika tidak ada seorang pun yang membantu dan menolongku. Ia memberikan hartanya kepadaku pada saat semua orang enggan untuk memberikan hartanya kepadaku. Mengenai kepribadian Khadijah, seorang sejarawan dan ahli tafsir, Ibnu Jauzi menulis, Khadijah adalah wanita yang berilmu dan memiliki kepribadian yang bersih. Ia adalah seorang insan spiritual yang terpesona dengan hak asasi manusia, mencari keutamaan, menyukai inovasi, senang dengan keunggulan, kesempurnaan, dan kemajuan adalah termasuk dari sifat-sifatnya. Sejak masa mudanya, ia merupakan salah seorang wanita yang berbudi luhur, ternama, dan memiliki keutamaan yang terkenal di Hijaz dan Arab. Selesai sudah pembahasan kita mengenai kepribadian dari Sayyidah Siti Khadijah. Semoga kita semua bisa menjadikan beliau sebagai panutan kita. Semoga kita dapat memetik hikmah dari apa yang sudah dibahas tadi. Semoga kita bisa mengambil setidaknya 1 atau 2, jika tidak bisa semuanya. Setidaknya kita ada yang bisa diambil sedikit dari pembahasan tadi. Saya Laila Miftahur Rahma undur diri. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dalam penyampaian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.